Saudara-saudari terkasih, pada hari Senin, tanggal 28 April tahun 2025, pukul 17 sore, di Basilika Santo Petrus dilaksanakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus. Ini merupakan hari ketiga dari Novendiali, 9 hari doa setelah wafat. Pada hari ketiga Novendiali ini hadir Gereja Keuskupan Roma. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Kardinal Baldassar Reina, Vikaris Jenderal Sri Paus untuk Keuskupan Roma. Berikut ini adalah homili yang disampaikan oleh Kardinal Baldassar Reina dalam Misa Kudus tersebut. Suara kecil saya hadir di sini hari ini untuk menyampaikan doa dan kesedihan dari sebagian gereja, yakni Roma, yang mengemban tanggung jawab besar yang diberikan sejarah kepadanya. Dalam hari-hari ini, Roma adalah sebuah umat yang menangisi uskupnya. Satu umat bersama umat-umat lain yang telah antri mencari ruang di berbagai tempat di kota ini untuk menangis dan berdoa, seperti domba tanpa gembala. Domba tanpa gembala, sebuah metafora yang mengungkapkan perasaan hari-hari ini dan memperdalam makna gambaran yang diberikan Injil Yohanes kepada kita. Butir gandum harus mati agar menghasilkan buah. Sebuah perumpamaan yang menceritakan kisah sang gembala terhadap kawanan dombanya. Di zaman ini, ketika dunia terbakar dan hanya sedikit yang berani mewartakan Injil dengan mengubahnya menjadi visi masa depan yang nyata dan mungkin, umat manusia tampak seperti domba tanpa gembala. Gambaran ini keluar dari mulut Yesus saat ia memandang kerumunan yang mengikutinya. Di sekelilingnya ada para rasul yang menyampaikan segala hal yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Kata-kata, tindakan, dan pewartaan tentang kerajaan Allah yang datang, perlunya pertobatan, serta tanda-tanda kasih, belayan, tangan yang terulur, ucapan yang membebaskan tanpa penghakiman, tidak takut untuk bersentuhan dengan sesuatu yang dianggap najis. Dalam pelayanan ini mereka bahkan tidak sempat makan. Yesus merasakan beratnya tugas ini dan menghibur kita sekarang. Yesus gembala sejati dari sejarah yang membutuhkan keselamatan, memahami beban yang menimpa kita semua dalam meneruskan misinya, terutama saat kita mencari gembala utamanya di bumi. Seperti pada zaman para murid pertama, ada keberhasilan dan juga kegagalan, kelelahan dan ketakutan, tantangan besar dan timbul godaan yang mengaburkan satu hal yang penting, menginginkan, mencari, dan bekerja menantikan langit baru dan bumi baru. Ini bukan masa untuk bermain aman, taktik, kehati-hatian, atau keinginan untuk mundur, atau lebih buruk lagi, balas dendam dan aliansi kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah kesiapsediaan radikal untuk memasuki impian Allah yang dipercayakan kepada tangan-tangan kita yang rapuh. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat kota suci Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, berhias sebagai pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Menghadapi warta baru ini, kita tidak boleh menyerah pada kemalasan mental dan spiritual yang mengikat kita pada bentuk-bentuk pengalaman akan Allah dan praktek gereja masa lalu, yang kita ingin ulangi tanpa akhir karena ketakutan akan perubahan yang diperlukan. Saya memikirkan berbagai proses reformasi dalam kehidupan gereja yang telah dimulai oleh Paus Fransiskus, yang bahkan melampaui batas keagamaan. Umat manusia mengenalinya sebagai seorang gembala universal, dan Bahtera Petrus memerlukan pelayaran yang luas ini yang menempuh batas dan mengejutkan.
Umat ini membawa kegelisahan di hati mereka, dan saya melihat muncul satu pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan proses-proses yang telah dimulai? Kewajiban kita adalah berdiscernment dan mengarahkan apa yang telah dimulai sesuai dengan misi kita menuju langit baru dan bumi baru, memperindah sang mempelai wanita untuk mempelai pria. Bukan untuk mendandani gereja dengan kepentingan duniawi atau membiarkan ideologi merobek jubah Kristus. Mencari seorang gembala hari ini berarti mencari seorang pemimpin yang tahu bagaimana mengelola rasa takut akan kehilangan di hadapan tuntutan Injil. Mencari seorang gembala yang memiliki pandangan Yesus, yang memanifestasikan kemanusiaan Allah dalam dunia yang penuh dengan ketidakmanusiawian. Mencari seorang gembala yang menegaskan bahwa kita harus berjalan bersama, menghimpun pelayanan dan karisma. Kita adalah umat Allah yang dipanggil untuk mewartakan Injil. Yesus memandang orang banyak merasa belas kasihan. Melihat wanita, pria, anak-anak, orang tua, orang miskin, dan yang sakit, tanpa seorang pun yang merawat mereka, yang bisa mengatasi rasa lapar akan hidup dan rasa lapar akan firman. Yesus di hadapan orang-orang ini merasa bahwa ia adalah roti mereka yang tidak mengecewakan, air yang menghilangkan dahaga tanpa henti, balsam yang menyembuhkan luka-luka mereka. Ini adalah belas kasih yang sama seperti Musa alami ketika pada akhir hidupnya dari Gunung Abari memandang tanah terjanji yang tidak dapat ia injak. Ia berdoa kepada Tuhan agar umat itu tidak menjadi seperti kawanan domba tanpa gembala, umat yang harus maju ke depan. Doa itu kini menjadi doa kita, doa seluruh gereja dan semua pria dan wanita yang meminta bimbingan dan kekuatan dalam pergulatan hidup. Di tengah keraguan dan kontradiksi, di tengah godaan suara-suara sirene yang menggoda hasrat penebusan diri, yang menghancurkan kesepian, mengumpulkan yang terbuang, yang tidak menyerah pada kekerasan, dan yang berani tidak menyerahkan Injil kepada kompromi yang tragis dengan ketakutan dan logika duniawi. Belas kasih Yesus adalah belas kasih para nabi yang menunjukkan penderitaan Allah ketika melihat umatnya tersebar dan disalahgunakan oleh gembala-gembala jahat. Para upahan yang menggunakan kawanan untuk diri mereka sendiri dan melarikan diri ketika bahaya datang. Sedangkan gembala yang baik menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Injil Yohanes yang dibacakan dalam liturgi hari ini berbicara tentang kesiapsediaan radikal sang gembala ini. Yesus melihat melampaui kematiannya, melihat saatnya akan tiba, yaitu saat ia akan dimuliakan melalui salib, tanda kasih tanpa syarat untuk semua. Jika butir gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap satu. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Butir gandum ini adalah Yesus, yang melalui inkarnasi mencari tanah, jatuh untuk mengangkat yang jatuh, mencari yang hilang. Kematiannya adalah penaburan yang membiarkan kita menunggu dalam kegelapan, saat benih tersembunyi dalam tanah. Momen itu bisa membuat kita putus asa, tetapi juga bisa menjadi ambang harapan, celah dalam keraguan, cahaya di tengah malam, kebun Paskah. Kesuburan dijanjikan kepada mereka yang siap mati, menjadi gandum yang dihancurkan, menjadi sandera ketidaksetiaan dan ketidakbersyukuran. Seperti Yesus, gembala baik yang menawarkan hidupnya sambil mengampuni. Kalau kita ingin setia kepada Tuhan, kepada butir gandum yang jatuh ke tanah, kita harus menabur hidup kita. Kita ingat Mazmur yang mengatakan, yang menabur dengan percucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada masa seperti ini di mana menabur menjadi tindakan iman yang ekstrim. Petani menangis saat menabur karena ia mempertaruhkan keselamatan terakhirnya.
Tapi Allah tidak meninggalkan umatnya, seperti Ia tidak meninggalkan anaknya dikubur. Iman kita memelihara janji penuaian yang penuh sukacita, tetapi harus melewati kematian benih, yaitu kehidupan kita sendiri. Tindakan total tanpa batas dari petani ini mengingatkan saya pada hari Paskah, pada Paus Fransiskus, pada pengorbanannya dalam memberkati dan memeluk umatnya sehari sebelum wafat. Tindakan terakhir menabur kabar gembira tentang belas kasih Allah tanpa batas. Terima kasih Paus Fransiskus. Semoga Maria, perawan suci yang kita hormati, sebagai Salus Populi Romani yang kini menjaga jasadnya, menyambut jiwanya, dan melindungi kita dalam meneruskan misinya. Amin.